Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Joni di ulasan-ulasan saham hari ini ya. Yang kita hari ini IHSG turun 10,2 atau 0,16% ya. Posisi di level 6248. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, biasa saya ingatkan dulu kalau ini hanyalah ulasan yang hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda di pasar modal, khususnya saham. Jadi bagaimana menanggapi ulasan ini, semuanya adalah keputusan ada di tangan Anda. Disclaimer on. Saya hanya mengulas, bukan mengajak Anda dalam menentukan membeli atau menjual saham. Ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. IHSG tercatat melemah minus 10,2 atau 0,16% di level 6248 ya tepatnya. Pada akhir perdagangan hari ini IHSG sempat menguat signifikan di awal-awal perdagangan. Di level tertingginya sempat 6325 di awal perdagangan ya. Tapi setelah itu turun. Dan hari ini asing net sell 469 miliar, lumayan hampir 500-an ya kurang lebihnya. Dan kenaikan IHSG pada perdagangan awal yaitu didorong oleh ekspektasi stimulus yang akan disahkan sesuai dengan arahan Presiden Joe Biden, yaitu presidennya Amerika, yang menggelontorkan atau siap menggelontorkan stimulus 1,9 triliun US dollar. Akan tetapi dikhawatirkan dengan stimulus ini arah perbaikan akan lebih cepat dari perkiraan. Nah, perbaikan di Amerika ya maksudnya. Sedangkan negara-negara lain masih dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti beberapa Eropa dan negara berkembang lainnya, gitu kan. Dan akhirnya dana akan berbalik ke Amerika atas dasar ekspektasi perbaikan ini. Gitu. Jadi ya seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Saya mengulas kemarin bagaimana saya bikin khusus ulasan tentang IHSG waktu hari Minggu. Maksudnya kita melihat Dow Jones sendiri kan plusnya cukup lumayan waktu Jumat malamnya, gitu kan. Tetapi saya justru dengan adanya stimulus ini disetujui oleh Senat Amerika pada hari Sabtunya, gitu kan. Saya berpikir bahwa ini akan membawa perbaikan di Amerika akan lebih cepat dari pada perkiraan, gitu kan. Jadi dengan stimulus ini otomatis akan mengerek yield government di Amerika gitu loh. Government Amerika gitu kan. Jadi obligasinya Amerika. Jadi ini otomatis uang-uang yang ada di luar Amerika itu akan berbalik ke sana gitu loh. Kalau Anda mendengarkan atau melihat video saya waktu hari Minggu, Anda bisa lihat di situ judulnya juga ulasan khusus IHSG. Maksudnya bahwa kita mungkin bisa jadi ini hanya teknikal gitu loh untuk naik. Jadi jika Senin ada kenaikan, waktunya jual. Teknikal, sell. Saya menyarankan itu. Gitu kan. Nah, untuk hari ini ternyata benar. IHSG saya berpikir waktu hari Minggu dia akan naik sampai mungkin ke
6315 atau 6330 paling tinggi. Saya berpikir ke situ. Di posisi MA5 ternyata cuma sampai 6325 tertingginya. Hampir mirip. Dan tutupnya itu 6248. Masih di atas MA25-nya dia. Ya. MA25-nya dia posisinya ada di 6230. Gitu kan. Nah, kalau saya melihat ini kondisinya mungkin IHSG besok masih akan berlanjut untuk turun. Walaupun emang posisinya tidak banyak kalau menurut saya ya. Harusnya sih tidak begitu banyak. Karena mungkin ya kalau masalah dana keluar ya capital outflow itu pasti ada. Karena dilihat dari rupiah kita yang makin melemah gitu loh. Gitu. Dan perdagangan untuk Dow Future juga sampai dengan sekarang yaitu jam 19:20 itu Dow Future masih plus 5, udah mulai menipis. Dan untuk perdagangan di Eropa, Jerman sih plusnya cukup lumayan ya 1,3% sampai dengan jam sekarang. Tapi untuk FTSE-nya sendiri London cuma tipis ya 0,1 plusnya atau plus 9,8. Jadi perlu dicermati sama teman-teman arah IHSG ini kemana. Jadi kalau besok menurut saya dia masih bisa bertahan di MA50, nih yang warna ungu nih ya, yang ini set ke sini di posisi 6220 atau paling rendahnya 62 posisinya di sini. Anda perlu mencermati boleh buy tapi cukup 10% dari dana yang Anda investasikan. Ya, karena apa? Mungkin saja di sini mental. Kenapa saya bilang cukup 10%? Karena yang kita takutkan kalau di sini jebol, arahnya itu bisa ke sini. 6157 atau 6150 lah, mendekati itu. Di situ ada support yang cukup lumayan kuat juga di 6157 ini. Ya mungkin arah IHSG bisa ke situ jika 6220-nya dijebolin. Jadi Anda harus ada antisipasi di situ. Kalau indeks besok cuma sampai 6220, Anda boleh antisipasi buy, tapi 10% dari dana yang Anda investasikan. Ya, saya selalu mengingatkan kepada Anda secara teknikal ya, bahwa selama indeks sideway atau konsolidasi, Anda cukup memakai 30% maksimal dari dana investasi Anda. Ya. Karena apa? Kalau Anda tidak melakukan ini, pas waktunya Anda posisinya beli sahamnya langsung di posisi atas, tidak ada untuk average, Anda udah bingung. Yang Anda stres. Ya kan? Nah itu maksud saya. Money management untuk sekarang ini Anda perlu diperhatikan. Pakai money management Anda. Jangan main seenaknya aja buy. Pas mau buang Anda bingung. Udah turun. Makin turun. Tidak diperhatikan secara teknikalnya. Ini sudah mencapai ke sini atau belum. Ini waktunya stop loss atau belum. Kalau Anda tidak ada stop lossnya,
maka Anda akan terkunci. Karena apa? Setelah turun jauh, Anda baru bingung. Mesti diapakan ini saham? Everett, Anda sudah tidak ada dana. Dibeli lagi, bingung. Dijual, udah terlalu dalam ruginya. Ya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada Anda, kepada teman-teman semua, bahwa investasi dalam kondisi sekarang cukup 10% dari dana investasi Anda. Gitu. Jadi teman-teman, untuk sekarang ini masih mengenai keterkaitan data ekonomi, pelaku pasar juga masih mencermati data pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2020. Yang besok jadwalnya adalah Jepang dan Eropa, sebagian Eropa ya, yang akan rilis besok. Jadi cermati juga. Market akan mencermati itu. Makanya ada London sendiri tipis plusnya, terus Jermannya lumayan 1,3% gitu kan, atau 183. Kita nggak tahu data ekonomi di kuartal keempat besok itu bagaimana. Ya kan? Oke, sekarang kita lihat saham apa sih yang masih ada prospek untuk besok. Saya melihat, jika teman-teman tertarik, AMRT ya, atau Sumber Alvaria. Kalau teman-teman tertarik, AMRT ini waktu tanggal 2 bulan 3 kemarin turun cukup lumayan dalam. Dari posisi tertingginya 1120, tutup di 1065, sebelumnya tanggal 1, tanggal 2 turun ke 995. Tanggal 3-nya turun lagi ke 940. Tapi masih posisi di area EMA 10. Ingat nih yang hitam ini. Berikutnya adalah tanggal 4. Dia turun di bawah EMA 10. Ya, tanggal 4, tanggal 5 hari Jumat dia naik berbalik di atas EMA 50. Dan hari ini sempat turun ke 900, tapi dia tutup di atas EMA 50-nya, EMA 10-nya. Jadi menurut saya untuk AMRT masih cukup lumayan menarik, dan dia posisinya masih ada kemungkinan untuk naik, karena mungkin dari sini dia konsolidasi, turun dulu ya dari sini. Ini naik kan, des dari harga posisi 800 Golden Cross di sini ya, langsung beng naiknya 800 ke 1000 gitu kan. Dia nggak ada turun-turunnya, naik terus. Nah baru 1, 2, 3 hari dan langsung dia seperti yang udah mulai mau naik kembali. Ya, walaupun volumenya masih kecil. Masih di bawah volume 20 harian dia. Tapi dia sudah mulai ada mental kembali, gitu kan. Nah, menurut saya AMRT ini boleh diperhatikan sama teman-teman ya. Cukup menarik AMRT ya. Berikutnya adalah MCOR. MCOR hari ini sempat turun sampai ke EMA 10 165, tapi dia tutup berhasil di 174 ya.
Jadi masih cukup menarik buat saya. Selama dia masih antara EMA 10, di atas EMA 10, menurut saya masih cukup menarik untuk diperhatikan. Jika dia break posisi 177, 178, Anda boleh buy. Tapi tetap mungkin keluar di antara 183 dulu. Karena takutnya di sini tidak bisa ngebreak 185-nya. Atau pokoknya maksimal 185. Ya. Di sini ada resist. Tadi pun hari ini sempat 186, 187, tapi turun kembali. Makanya saya menyarankan kepada Anda, MCOR kalau dia break 177 boleh beli, tapi jual di 185. Antara 183 sampai 185, ya. Di situ lumayan. Kondisi begini dapat 5 perak, dapat 6 perak. Gitu kan, berapa persen? Kondisi lagi susah begini, gitu kan? Kedua adalah friend. Friend emang posisi tutup di bawah MA5-nya dia. Tapi posisi masih di atas EMA 10-nya. Supportnya dia di 80 ya teman-teman. Untuk si friend. Friend kenapa gagal? Sebenarnya kita perhatikan. Kalau friend kita tunggu di 80 ya. Jangan buy posisi di 83 atau 84. Kecuali kalau dia break 85-nya. Perhatikan 85. Nah, kalau dia break 85, kita lihat dia bisa nggak tutupnya di 90. Kalau dia nggak tutup di 90, jangan buy. Buy posisi kalau dia ngebreak 91 dan tutupnya di 90. Anda boleh beli. Karena kalau dia tutup di 90 masih ada kemungkinan turun 85, tapi dia akan mental ke 97 resist berikutnya arahnya. Nah, kalau di sini ada di 80. Jadi teman-teman bisa beli antara 80, 81 yang sudah mendekati antara di sini. Ya. Itu. Untuk friend ya. Berikutnya adalah multipolar. MLPL hari ini tutupnya cukup lumayan bagus di 113. Tadi pagi sempat turun sampai 100, terus dia mental. Naik kembali, gitu kan. Dia kena di supportnya 100, langsung dia naik kembali. Jadi teman-teman, untuk multipolar boleh diperhatikan, jika dia turun antara 105 atau mendekati antara 107, Anda boleh buy dulu. Nanti lihat berikutnya akan arahnya ke 120 ya untuk multipolar. Tapi perhatikan juga untuk MPPA-nya. Jadi pergerakannya akan mengikuti matahari putra prima ya, MPPA untuk multipolar ini. Kalau Anda mau ikutan MPPA-nya, silakan juga. Posisinya lebih aman di 220, sorry. Anda boleh buy antara 220 kalau MPPA, misalnya ke arah situ ya. Setidak-tidaknya 225 lah kalau untuk trading ya. Di situ. Belinya antara di 225 kalau market agak turunan. Kelihatannya sih market masih akan turun untuk besok ya. Dow Future sekarang udah mulai minus 71. Jadi Anda boleh perhatikan itu. Terus BEX nih saham yang terakhir ya kita ulas. Hari ini BEX itu posisinya di posisi tutupnya di atas MA5-nya, yaitu 110. Teman-teman, berapa kali saya ulas untuk BEX? Hampir tiap hari saya ulas BEX. BEX ini
teman-teman kalau mau beli antara di 107, 108. Nah, ini sekarang sudah mendekati 110 ini ke 107, 108. Atau kalau misalnya mau tunggu lagi antara di 103. Tapi kalau mau, menurut saya, buy dulu 107, 108. Kalau dia jebol, Anda average di 102, 103. Ya. Kalau besok dia ngebreak lagi di atas 115, arahnya akan kembali ke posisi 125 untuk BEX ini. Tapi kalau dia tidak ngebreak, tutupnya tidak di atas 115, Anda jangan beli kalau di atas. Tapi kalau posisi di 108, Anda boleh buy dulu sebagian. Kalau turun lagi ke 103, Anda buy lagi. Gitu kan? Nah, kalau misalnya mau tunggu ngebreak aja, berarti Anda tunggu tutup di atas 115. Kalau hari ini kan dia sempat ke 116, tapi tutup 110. Udah berapa kali ini? Di sini juga naik 125, 123, tutup 114. Di bawah 115. Itu resist 115-nya. Dia mencoba lagi ngebreak 124, tapi tutup 111. Besoknya pun begitu, 116, tutup lagi 112. Jadi dia masih belum berhasil menutup resistnya yang di atas 115. Jadi teman-teman perhatikan, jika dia break 116, bisa nggak tutup di atas 115? Ya kan? Itu untuk BEX ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya ulas, yaitu AMRT, MCOR, frame, multipolar, MLPL, MPPA, dan BEX. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat untuk Anda, untuk menentukan arah investasi Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda dan untuk kita semua. Ya, salam cuan selalu. Oke, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.